Gemerlap lampu tampak menghiasi setiap sudut kota. Bahkan keberadaan lampu-lampu itu nampak sangat padat dan rasa-rasanya setiap inci kota tersebut selalu diterangi oleh lampu yang beraneka warna dan juga beraneka ragam. Hal ini sangatlah kontras dengan situasi kondisi kota Malang di tahun 1995, di mana kota Malang kala itu masih terbilang sepi. Jarang ada pertokoan, bahkan jarak antar rumah juga masih jauh-jauh. Kondisi kabupaten dan di sekitaran kota Malang malah lebih sepi. Landscape daerahnya didominasi oleh perbukitan dengan pepohonan besar yang tinggi menjulang. Malang, Jawa Timur, sekitaran tahun 1995. Saat itu Astri, Wida dan Murni masih berstatus sebagai seorang mahasiswi. Ya, mereka semua datang dari kota lain untuk menimba ilmu di kota Malang. Pada awal mula, mereka bertemu adalah ketika sama-sama mencari kos-kosan. Mereka semua bertemu di sebuah gerbang kosan. Jadi walaupun satu bangunan kos, tetapi posisi kamar mereka agak jauh satu sama lain. Setelah berkenalan, ternyata mereka semua satu jurusan, jadilah mereka akhirnya mengobrol bareng dan cepat klop antara satu dan yang lain. Setelah beberapa hari tinggal di kos, mereka semua pun menyiapkan bekal untuk orientasi kampus. Mereka sibuk karena mendapat tugas yang aneh-aneh dan cenderung konyol dari kakak tingkat. Dikala sedang sibuk mengerjakan tugas dan menata barang bawaan untuk besok, barulah mereka pun ngobrol-ngobrol santai untuk membahas beberapa hal. Wida yang sedari tadi diam pun mulai nyeletuk. Kalian tahu nggak kalau kampus kita itu tuh angker tahu? Apalagi gedung G, ucap Widya dengan muka tegang. Asri yang sedari tadi menggunting karton segera menjawab. Ya, hal seperti itu biasa dong, Wid. Toh di kampus kita juga masih banyak hutan dan banyak pohon besar. Jadi ya biasalah, ucap Asri sambil tetap menggunting karton. Kali ini Murni yang sedari tadi diam pun angkat bicara. Enggak juga dong. Semua tempat itu berpotensi angker. Mau tempat sepi maupun tempat ramai sekalipun. Pasar di depan ini saja jauh lebih angker daripada hutan belantara, ucap Murni sambil menunjuk pasar depan. Ya, malam itu mereka bertiga ngobrol dengan bertema hantu ataupun makhluk tak kasat mata. Untungnya makhluk gaib penghuni kos tidak jahil dan hidup di alamnya sendiri, tapi berbeda dengan hantu penghuni gedung G di kampus IKIP. Ya, hantu-hantu di gedung G terkenal sangat usil, bahkan konon kabarnya ada yang ganas. Kala itu mereka bertiga belum sadar karena mereka memang belum pernah masuk ke dalam gedung G. Kala itu jarum jam menunjukkan pukul 5. Para mahasiswa baru pun sedang berbaris rapi di depan area gedung G. Asri, Wida, dan Murni baris di posisi tengah. Dan saat baris tersebut, salah seorang teman mereka berbisik kepada Asri. Lihat deh, itu di lantai 2 ada apaan ya? Ucap seorang teman. Asri, Widya, dan Murni dan kawan-kawan lainnya pun mulai berbisik satu sama lain. Mereka pun juga kompak melihat ke arah atas. Dari balik jendela tampak samar-samar kepala yang sedang bergerak-gerak. Ya, kepala tersebut pun terlihat ditutupi oleh rambut yang banyak, panjang dan agak mengembang. Tapi tak ada yang tahu siapa yang berada di atas kala itu. Para mahasiswa pun hanya bisa berbisik-bisik dan berspekulasi saja. Dan saat sedang berbisik-bisik itu, tiba-tiba Komdis atau senior tukang marah-marah gak jelas pun masuk. Dengan gayanya yang petantang petenteng, ia pun menjelaskan filosofi lawas usang dan berdebu dari menjadi seorang mahasiswa. Suaranya lantang, namun terdengar kosong. Hingga para mahasiswa baru pun hanya mendengarkan saja tanpa melihat ke arah si tukang marah tersebut. Selama 5 menit, si tukang marah ini berbicara lantang. Ia pun baru menyadari satu hal, bahwasanya semua mahasiswa kala itu memandangi ke arah lantai 2. Tempat munculnya sosok kepala berambut panjang. Si tukang marah pun makin tersulut emosinya. Gak ada apa-apa di sini. Kalian itu lihat apa? Apa?
Di lantai 2 itu nggak ada apa-apa. Itu kepala kakak panitia yang pusing dapat mahasiswa baru macam kalian. Tugas nggak beres. Disuruh datang jam 5, masih juga banyak yang terlambat. Itu lihat. Di depan berapa puluh orang itu yang terlambat, ujar si tukang marah itu sambil mempertontonkan urat lehernya. Pada akhirnya, banyak mahasiswa yang menjadi ketakutan bukan karena takut wujud yang ada di jendela, melainkan takut bila senior si tukang marah itu tambah mengamuk. Setelah memeriksa beberapa perlengkapan, aksesoris, dan baju para mahasiswa, mereka pun menghukum mahasiswa baru yang dirasa tidak disiplin. Asri, yang kala itu lolos dari hukuman pun masih memandangi ke arah lantai 2. Dan kali ini, wujud kepala itu pun sudah menghilang entah kemana. Di sore harinya, sekitar jam 5, ospek hari itu pun selesai dan para mahasiswa baru malah bergosip ria tentang hantu yang berada di gedung G. Bukannya mereka tidak takut senior, tapi mereka juga takut akan adanya sosok penunggu di gedung G itu. Ada salah satu cowok di situ yang ikut nimbrung, dan dia seolah-olah paham akan penampakan tadi. Ia mengatakan bahwa gedung G itu ibarat suatu kerajaan dan posisi para panglima dan para petinggi kerajaan adalah di lantai atas atau lantai 2, dan pusat dari kerajaan jin tersebut berada di toilet perempuan lantai 2. Entah caper atau memang benar melihat sesuatu dari lantai 2 gedung G, cowok so tahu ini tiba-tiba aja menoleh ke arah gedung G, kemudian ia terlihat diam sejenak. Lalu, tak lama kemudian, ia pun berlari sekencang-kencangan dari sana. Widya sebenarnya ingin mengejar dan bertanya sesuatu pada cowok itu, namun Asri mencegah karena masih banyak tugas yang harus mereka kerjakan untuk besok dan lusa. Dan singkat cerita, proses ospek yang berat itu pun telah selesai dilaksanakan dan mereka semua telah resmi dinyatakan sebagai mahasiswa baru di kampus IKIP. Mulailah mereka bertiga pun akhirnya menjalani kuliah di gedung G yang memang terkenal angker tersebut. Wida, Asri, dan Murni pun selain suka kulineran, mereka pun juga suka dengan kisah-kisah horor. Asri yang awalnya tidak suka kisah horor pun jadi ikutan suka karena kedua temannya itu. Maklum, hiburan di tahun 1995 terbatas, pentas seni juga jarang diadakan, apalagi televisi. Waktu itu harga televisi bagi mahasiswa asal desa atau kabupaten belum terjangkau. Jadi kisah horor adalah opsi hiburan murah bahkan gratis, apalagi saat akhir bulan di mana kondisi keuangan anak kos-kosan menipis dan tidak ada anggaran untuk kulineran, maka hiburan satu-satunya adalah bercerita-cerita tentang kisah horor. Waktu pertama masuk kuliah sampai dengan 3 bulan awal belum ada hal-hal yang aneh dan mereka pun belum mengalami ataupun mendengar lagi kisah horor di gedung G. Barulah ketika memasuki bulan keempat mereka pun mulai mengalami kejadian horor. Saat itu salah satu dosen ada yang berhalangan hadir pagi karena masih menghadiri seminar di luar kota. Dosen pun akhirnya menggeser jadwal ke sore hari. Di sore harinya mahasiswa dan mahasiswi pun terlihat mulai memasuki kelas. Suasana kelas jam 4 sore memang kala itu masih terang, tapi lampu ruangan kelas sudah dinyalakan. Awalnya semua berjalan dengan lancar sampai waktu menunjukkan pukul 5 sore tiba-tiba ada salah satu mahasiswa yang pulpennya bergeser dengan sendirinya. Bolpen itu tuh bergeser pelan-pelan hingga akhirnya jatuh. Ceklek. Suara pulpen jatuh itu pun tak dihiraukan oleh sebagian besar anak, soalnya mereka sibuk untuk mencatat materi dari sang dosen. 3 orang yang sadar akan hal aneh tersebut adalah Asri, Wida, dan Murni. Mereka pun saling berbisik satu sama lain. Lihat deh, itu ada pulpen jatuh. Si mbah penunggu sini udah nyuruh anak-anak keluar tuh, bisik Murni kala itu ke Asri. Ya Mur, Wid, nanti kalau ada lagi beberapa pulpen yang jatuh secara tiba-tiba, kira-kira anak-anak bakal ketakutan gak ya? Bisik Asri ke kedua temannya. Wilda pun membuat prediksi sambil berkata, kayaknya nanti bakalan ada beberapa pulpen lagi deh yang jatuh. Dan itu bisa jadi cerita seru di kosan. Dan sebentar lagi jam kuliah kan berakhir, ungkap Wilda.
Lah iya Wid, kuliah kok sampai maghrib? Lah kan mayoritas mahasiswa muslim. Apa nggak jadwalnya sholat maghrib ini? Lagian suasana surup dengan sandekala seperti ini biasanya pertanda bahwa akan muncul makhluk gaib, ungkap Murni sambil mencatat materi dari dosen. Mereka bertiga pun melihat apakah Pak dosen ini kuat untuk mengisi perkuliahan sampai dengan jam setengah 6 sore, ataukah sebelum jam perkuliahan usai mahasiswa akan dipulangkan. Mereka hanya diam, memantau, menunggu apa yang terjadi. Seperti yang kita tahu, bahwa surup adalah pertanda bahwa mereka yang tak kasat mata mulai beraktivitas seperti biasa, dan bagi para entitas gaib yang suka usil dan iseng, mereka akan masuk ke dunia manusia dan akan menimbulkan huru hara. Pada sekitar jam 5:09 ada lagi pulpen mahasiswa yang terjatuh. Dan kali ini disusul oleh beberapa pulpen mahasiswa yang jatuh secara bergantian. Sontak saja kelas yang tadinya hening itu berubah menjadi agak ramai. Beberapa mahasiswa pun mulai beranggapan fenomena pulpen yang jatuh itu adalah pertanda kehadiran makhluk halus di ruangan itu. Beberapa yang lain pun menganggap bahwa kejadian tersebut adalah hal biasa dan mungkin pulpen-pulpen itu tersenggol sendiri oleh pemiliknya. Ya, seperti sudah tahu apa yang terjadi dan tak ingin mahasiswanya ribut, Pak dosen pun mulai menengahi. Sudah, jangan ribut. Ini materi terakhir, tulis dulu. Nanti selebihnya cari di buku atau kalian pinjam buku saya, yang gak masalah. Yang penting kalian semua tahu materinya, ujar Pak dosen. Dan sekitar jam 5:15 sore, sesi perkuliahan pun berakhir. Pak dosen pun terlihat buru-buru mengemasi semua barang-barangnya lalu meninggalkan ruang kelas. Karena beliau harus sudah sampai di Jakarta esok pagi. Sebagian mahasiswa pun terlihat masih ada yang berada di ruang kelas untuk mencatat. Sebagian lagi keluar karena sudah selesai mencatat materi. Ataupun ya memang malas mencatat. Beberapa orang yang berada di dalam kelas itu pun mengalami kejadian-kejadian aneh. Ada mahasiswi yang tangannya tiba-tiba saja terasa berat dan tidak bisa digerakkan sehingga ia sangat kesulitan untuk menulis. Loh, ini kenapa? Kok tanganku jadi kaku dan berat gini? Kenapa nih? Ujar mahasiswa tersebut, dan beberapa temannya pun yang sesama cewek berinisiatif untuk memijit. Asri pun juga ikut memijit tangan temannya tersebut. Beberapa cowok pun mengatakan, mungkin itu kram. Udah, sampai di rumah jangan lupa olesin krim pijat biar mendingan, ujarnya. Fenomena tangan yang tidak bisa digerakkan itu pun berlangsung singkat. Dan setelah kejadian itu pun semuanya jadi mempercepat proses mencatat tulisan di papan tulis tersebut, dan bahkan ada yang langsung pulang tak memperdulikan catatan. Akhirnya pada sekitar 5:30 sore semua mahasiswa pun sudah keluar dari ruangan itu. Petugas kebersihan pun mulai mengunci ruangan tersebut. Ruangan penuh fenomena dan cerita di gedung G, lantai 2. Sesampainya di kos-kosan, Wida, Asri, dan Murni pun membahas kejadian yang tadi terjadi di dalam ruangan kelas gedung G. Kalau menurutku, tangan teman kita yang tadi kram itu kayaknya ulah makhluk halus penunggu gedung deh. Soalnya tiba-tiba aja tuh tangan teman kita itu kaku dan berat. Ditambah lagi tadi aku lihat mukanya tuh pucat banget. Ya udah pasti, itu pasti ulah makhluk gaib, kata Wida memulai obrolan. Bisa juga sih. Soalnya tadi pas aku pijit-pijit tangan teman kita itu, tangannya tuh dingin banget, sedingin es batu. Dan aku aja sampai kedinginan, tapi aku terusin mijitnya karena kasihan. Kalau misalnya itu karena kram biasa kan gak mungkin tangannya tuh bisa dingin banget kayak gitu, ujar Asri. Ya, fenomena pulpen jatuh secara bergantian tadi itu sepertinya bukan karena kesenggol tangan biasa deh, tapi karena ada makhluk halus yang mungkin aja sengaja menyentil atau menggeser pulpen-pulpen tersebut, ujar Murni menambahkan. Ya, mereka bertiga asik membicarakan fenomena yang terjadi hari itu. Bahkan mereka semua pun mencoba menerka-nerka makhluk apa saja yang ada di dalam gedung kampus G. Apakah semua makhluk berkumpul di dalam satu kelas, ataukah per kelas ada penguasanya sendiri? Ataukah seperti gosip yang beredar bahwa setiap kelas ada yang menunggu, tapi pemimpinnya adalah yang ada di dekat toilet cewek?
atau bahkan ada di dalam toilet cewek tersebut. Mereka bertiga pun malam itu terus asik ngobrol membahas makhluk halus penghuni gedung G dan kemungkinan fenomena mistis apa yang akan mereka temui di kemudian harinya. Di esok harinya, ketika mereka bertiga pergi ke kampus, mereka pun mendengar desas-desus tentang keangkeran gedung G. Para mahasiswa baru pun mulai ramai membahas soal itu. Banyak teori-teori yang dikemukakan dan banyak kemungkinan yang disampaikan. Tapi dari sekian banyak mahasiswa ada juga segelintir yang tidak percaya, bahkan menganggap fenomena itu hanyalah rekayasa dan mengada-ngada. Ya nggak masalah, semuanya bebas berpendapat. Beberapa minggu pun berlalu, tidak ada lagi desas-desus tentang kejadian mistis di gedung G karena memang belum ada mahasiswa yang beraktivitas di sore hari. Semua aktivitas hanyalah dilakukan di pagi dan siang hari, utamanya di fakultasnya Asri. Kalau di fakultas lain yang pelajarannya lebih berat ya sering ada kuliah sore maupun kuliah malam, bahkan ada yang sampai menginap di laboratorium sampai pagi hari. Nah, beberapa mahasiswa dari fakultas lain ini ada yang penasaran dengan bangunan di gedung G dan pada malam hari selesai kelas malam, dua orang dari mereka pun memberanikan diri untuk pergi ke gedung G. Ya, mereka berjalan menuju ke arah gedung G. Setelah sampai, mereka pun berhenti sejenak di depan. Lalu mereka menoleh ke arah atas. Kondisi lantai 1 dan lantai 2 sama-sama kosong, hanya beberapa lampu koridor dan lampu depan saja yang menyala. Mereka berdua sebenarnya mau masuk dan melihat lebih dalam, tapi akhirnya mereka mengurungkan niat karena merasakan aura yang angker. Dan saat mereka melihat dari arah luar, tiba-tiba terdengarlah suara dengan jelas. Ada apa lihat-lihat? Ayo masuk. Sontak dua mahasiswa ini pun ketakutan, tapi mereka tetap mencari sumber suara itu dan tetap mereka tidak berani masuk, hanya di luar gedung saja. Dan saat melihat ke seluruh area gedung, suara itu muncul lagi. Aku di sini. Hei, aku di sini. Suara itu terdengar dengan lirih. Mereka berdua pun melihat ke arah lantai 2 dan kala itu mereka melihat sosok kepala sedang ada di sebuah ruangan di lantai 2. Ya, kepala tersebut terlihat mengintip lewat jendela dan mereka berdua yang melihat penampakan itu dari lapangan bawah sempat mundur beberapa langkah. Hei, sekarang kalian bisa melihatku kan? Terdengar lagi suara itu dan entah kenapa sosok yang tadinya berada di dalam ruangan di lantai 2 itu pun tiba-tiba saja meluncur ke arah bawah menuju ke lapangan tempat dua mahasiswa yang sedang berdiri itu. Sekarang makin jelaslah penampakan kepala itu. Ya, hantu itu menyeringai. Terlihat giginya yang jarang namun sedikit tajam. Rambut hantu itu panjang dan sangat banyak sehingga makin menambah kesan menakutkan. Dua mahasiswa tersebut pun mematung sebentar kemudian lari terbirit-birit. Keesokan harinya, kisah tentang hantu kepala di lantai 2 ini pun langsung tersebar dengan cepat. Asri, Wida dan Murni yang memang suka dengan kisah horor pun sudah mendengar info ini. Dan ketika mereka di kosan, tepatnya di kamar Asri, mereka bertiga pun mulai mendiskusikan kembali kira-kira hantu kepala itu munculnya di ruang berapa saja. Menurutku ya, hantu kepala itu sebenarnya ada di ruang 5 yang dekat dengan lokasi kebun. Tapi ya berpindah-pindah untuk menakut-nakuti manusia, ujar Murni. Bisa juga hantu tersebut asalnya bukan dari gedung G. Tapi karena di gedung G ada banyak hantu sejenis, jadi ya dia akhirnya bersemayam, tambah Wida sambil memakan pisang goreng. Ya tapi sih kalau hantu kepala itu bukan asli penghuni gedung G, kok pas kita ospek itu hantu pertama yang kita lihat? Mana munculnya habis subuh lagi, ujar Asri yang juga mulai mengambil pisang goreng di piring. Begitulah. Malam itu mereka bertiga pun menghabiskan waktu dengan membicarakan hantu kepala yang berada di gedung G. Mereka semua juga menunggu ada apa, fenomena apa lagi di gedung G yang bisa diceritakan dan didiskusikan bersama-sama. Dan saat mereka sedang asik-asiknya bercerita, tiba-tiba lampu kamar Asri pun padam. Mereka bertiga pun lalu pindah ke kamar Wida yang masih terang lampunya itu kemudian tidur. Agak merinding juga mereka karena kejadian lampu yang mati mendadak malam itu.
Beberapa bulan kemudian, sebelum UTS berlangsung, ada kakak tingkat semester 5 yang ingin mengadakan diklat jurusan di fakultas. Mau tak mau, mereka pun pasti pakai gedung gate dan kebun di belakangnya sebagai lokasi diklat jurusan. Tentu ini akan menimbulkan pro dan kontra. Wida, Asri, dan Murni termasuk orang yang kontra dengan usulan tersebut. Banyak juga ternyata yang memihak tiga mahasiswi itu. Mereka semua juga tidak mau kalau harus berurusan dengan hantu di dalam gedung G. Mereka takut jika harus bertemu dengan sosok hantu kepala dan juga sosok-sosok lainnya. Bahkan mahasiswa yang pemberani pun juga enggan jika harus berhadapan dengan para hantu, karena bisa jadi hantu-hantu ini akan menjadi penghambat mereka dalam kegiatan. Asri, Wida, dan Murni memang penggemar kisah horor, akan tetapi mereka juga takut akan kehororan gedung G. Mereka bertiga tidak akan mau untuk ikut diklat, bahkan tidak akan mau ikut organisasi apabila tetap memakai gedung G sebagai lokasi acaranya. Akhirnya, Mas Yitno sebagai ketua Himajur pun menengahi. Mas Yit kala itu menantang kawan-kawannya yang ngeyel ingin memakai gedung G untuk uji keberanian terlebih dahulu di sebuah kelas di gedung itu. Beberapa kakak tingkat semester 5 yang ngeyel itu pun akhirnya diam, tapi ada 5 anak yang sok jagoan menyetujui tantangan itu lalu berangkat pada malam harinya. Malam itu jam menunjukkan pukul 7 malam. Beberapa orang masuk dan melaksanakan uji keberanian atau uji nyali. Zaman dulu belum ada acara TV uji nyali, tapi untuk memudahkan, mari kita sebut kegiatan itu dengan sebutan uji nyali. Masing-masing pun memasuki ruangan 5, ruang 6, ruang 7, ruang 8, ruang 9, dan ruang 10. Di jam setengah 8 malam, mereka masih santai-santai, bernyanyi-nyanyi, memukul-mukul meja, bahkan ada yang membaca novel untuk mengusir rasa bosan. Mereka benar-benar tidak takut karena merasa banyak teman di sebelah, dan juga lampu ruangan dinyalakan agar orang yang memantau di bawah tahu kalau terjadi apa-apa di lantai 2. Kala itu di bagian bawah dipantau oleh Mas Yit dan Mas Rio. Mereka adalah orang yang bertanggung jawab pada keamanan peserta uji nyali sekaligus bertugas sebagai medis. Tak berselang lama, tiba-tiba terlihat kabut putih yang mendekat ke Mas Yit dan Mas Rio. Bersamaan dengan datangnya kabut putih itu, Mas Yit dan Mas Rio pun mulai merasa merinding. Beberapa kali Mas Rio memegang dan menggosok leher belakangnya karena merinding, sementara Mas Yit kala itu masih tetap tenang, walau sesekali ia terlihat menggelengkan kepalanya untuk mengusir perasaan merinding. 5 menit kemudian, lampu-lampu di kelas lantai 2 mulai nyala mati. Melihat hal ini, Mas Yit yang terus memantau di lapangan bawah sebenarnya sudah ketakutan. Ia pun berteriak, "Kalau kalian takut, kalian pulang saja." Akan tetapi mereka bersahutan menjawab bahwa ingin terus melanjutkan acara uji nyali ini. Akhirnya, karena tak ingin kehilangan wibawa, Mas Yit pun terpaksa menyetujui permintaan 5 teman-temannya itu. Dan setelah 5 menit berdiri di lapangan bawah, tiba-tiba Mas Yit dan Mas Rio pun mendengar suara perempuan. Suara itu lembut, namun terdengar mengerikan. "Kamu berdua ngapain berdiri aja? Mending duduk, biar gak capek," ujar suara misterius tersebut. Mas Yit kali itu langsung berujar ke Mas Rio, "Yo, kamu denger gak suara tadi? Itu jelas banget suaranya. Kakiku gemeter nih," ujar Mas Yit yang kakinya mulai bergetar. "Ya udah, kita duduk aja dulu. Kakimu itu gemeter bukan karena kamu takut, tapi karena kamu memang dari tadi kecapean. Udah, duduk aja. Kita kan gak tahu tadi itu suara siapa. Mungkin itu hanya halusinasi kita karena kecapean," ucap Mas Rio menenangkan. Mereka berdua pun langsung duduk menunggu sambil minum kopi. Sementara itu, di ruang kelas tempat uji nyali ada beberapa anak yang mulai merasakan hawa aneh. Ya, perasaan mereka pun mulai tidak nyaman. Ada rasa ingin meninggalkan ruangan itu, tapi mereka tetap mencoba bertahan. Tiba-tiba, kursi dan meja di kelas terlihat bergeser secara bersamaan. Ini bukan hanya terjadi di ruang 6 saja, tapi di semua ruangan sampai dengan ruang 10. Mereka yang berada di dalam kelas merasa kaget dan mulai mundur beberapa langkah. Kemunculan sosok pertama adalah di ruangan 9. Diawali dengan pintu yang tiba-tiba saja tertutup. Brak!
Sontak saja hal ini membuat mahasiswa di dalam ruangan 9 kaget dan menjadi takut. Perlahan ia mencoba membuka pintu agar jika terjadi apa-apa ia bisa cepat untuk melarikan diri. Dan benar saja, setelah pintu dibanting, meja dan kursi pun mulai terlihat bergeser sendiri. Kali ini lebih ekstrim karena kursi dan mejanya itu bergeser ke samping masing-masing, ke kanan dan kiri, sehingga membentuk tempat kosong atau space kosong di tengah. Srek, srek, srek. Suara kursi dan meja yang bergeser sendiri ditambah suasana malam yang semakin sepi membuat semakin takut. Selanjutnya, dari bawah lantai muncullah sosok kuntilanak lengkap dengan kain putihnya yang terlihat lusuh. Ya, kuntilanak tersebut. Kemunculan kuntilanak tersebut persis dengan orang yang keluar dari air, namun bedanya ia terlihat keluar dari lantai. Dengan kaku, kuntilanak tersebut menundukkan mukanya sambil terus berjalan perlahan ke arah mahasiswa. Kontan saja, si mahasiswa itu pun langsung membuka pintu dan berlari sekencang-kencangnya sambil berteriak histeris. Ia terus berlari untuk menuju tangga ke arah bawah. Mas Rio dan Mas Yitno pun yang sedari tadi standby langsung mencoba menenangkan dan mengajaknya duduk. Dan setelah tenang, mahasiswa itu pun lalu menceritakan semuanya. Mas Yitno dan Mas Rio pun setelah mendengar cerita itu langsung berinisiatif naik, dan ketika sudah sampai di lantai 2, Mas Yitno mulai berteriak, "Ayo, bubar, kita turun semuanya, sudah selesai uji nyalinya, ini udah nggak kondusif." 4 teman Yitno yang kala itu masih berada di kelas pun lalu keluar. Mereka semua meyakinkan Yitno bahwa semua ini aman, dan kalau mereka berempat berhasil bertahan minimal sampai jam 11 malam. Mereka pun meminta agar diklat jurusan tetap diadakan di gedung G, bukan malah diadakan di bumi perkemahan. Mereka juga beralasan kalau mereka bisa bertahan sampai jam 11 malam, maka semua panitia diklat dan adik-adik peserta juga pastilah bisa bertahan. Yitno sebenarnya keberatan dengan ide mereka yang agak konyol, namun ia juga ingin menguji sejauh mana teman-temannya itu bisa bertahan. Toh kalau teman-temannya ini bisa bertahan, maka ia dan kawan-kawan lainnya akan bisa menggunakan gedung G sampai tengah malam atau minimal sampai dengan jam 7 malam. Rapat dan juga kegiatan lain jadi bisa terselenggara tanpa harus memakai gedung yang lain. Mereka pun lalu mulai masuk kembali ke kelas. Sementara Yitno dan Rio pun turun. Kini peserta uji nyali tinggal 4 orang. Malam semakin mencekam. Suara hewan-hewan malam pun semakin nyaring dan jelas terdengar. Sesekali terdengar suara-suara aneh, seperti teriakan wanita yang dari kejauhan. Namun mereka semua menguatkan diri untuk mengetahui sejauh mana mereka bisa bertahan. Beberapa menit kemudian, hawa dingin pun kembali menyelimuti, kali ini dengan dingin yang sangat mengganggu. Jaket yang mereka gunakan malam itu seolah tak berguna dan tak bisa membendung hawa dingin yang terasa semakin menusuk tulang. Tiba-tiba, di ruangan 6, ada suara ketukan meja. Tak, tak, tak. Lalu ada kursi dan meja yang kembali bergeser dengan sendirinya. Tentu saja mahasiswa yang berada di ruangan ini pun mulai ketakutan, tapi ia masih terus berusaha menguatkan diri. Mahasiswa yang berada di ruangan 6 ini pun juga sebenarnya takut, tapi ia terlihat gengsi untuk mengakuinya. Secara perlahan, ia pun mulai berjalan ke arah pintu agar kalau ada penampakan yang muncul, ia bisa segera berlari dari sana. Dan ternyata sebuah sosok berupa kepala pun muncul di tengah-tengah kelas dengan rambutnya yang gondrong dan juga giginya yang jarang-jarang itu. Ia menyeringai menakuti mahasiswa itu, dan nampaknya teman Yitno yang satu ini lebih santai dalam menghadapi sosok itu. Ia pun lalu membuka pintu untuk keluar kelas lalu menguncinya. Ia pun berjalan turun ke lantai 1 lalu ke arah lapangan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di bawah, ia pun segera bergabung dengan ketiga temannya di lapangan dan mulai menceritakan apa yang telah terjadi. Kini, peserta di atas tinggal 3 orang. Yitno yang sedari tadi jengah dan mengantuk meneriaki temannya itu untuk turun saja lalu pulang. Akan tetapi tampaknya 3 orang ini enggan untuk pulang dan masih senang melakukan kegiatan konyol itu. Beberapa menit setelah Yitno berteriak,
menyuruh turun, tiba-tiba saja datanglah tiga sosok makhluk yang menyeramkan dengan bibirnya yang sobek dan rahang yang terlihat terbuka. Dari dalam mulutnya terlihat beberapa ekor belatung yang terlihat sedang lahap memakan daging dan lidah itu. Makhluk tersebut melayang mendekati masing-masing peserta uji nyali. Otomatis hal itu pun membuat mereka bertiga ketakutan. Mereka pun langsung berlari turun dari lantai 2. Ya, mereka semua kini berkumpul di lapangan. Mereka semua tertawa bersama karena hal konyol yang telah mereka perbuat. Mereka pun lalu berjalan keluar dari area kampus dan tak lupa Pak Satpam pun menginterogasi mereka terlebih dahulu di gerbang depan. Mereka semua tak keberatan dengan proses itu, bahkan mereka menceritakan semua yang sudah mereka alami dan maksud mereka mengadakan uji nyali tipis-tipis di area gedung G. Pak Satpam yang mendengarkan kisah mereka barusan malah jadi bertukar kisah horor dengan mereka. Ya, Pak Satpam memang juga sering menemui hantu kepala dan juga kuntilanak saat berjaga di sekitaran area gedung G. Tapi di situ Pak Satpam tidak takut dan malah balik menyinari muka hantu kepala itu dengan senter, dan apabila hantu tersebut mendekat, Pak Satpam sudah siap memukulnya dengan tongkat. Akan tetapi hantu kepala itu menghilang begitu saja. Sampai saat ini, jika Pak Satpam mendapat tugas berjaga di gedung G, beliau pasti berani masuk ke kelas-kelas untuk mengunci kelas sekaligus mengamankan barang-barang berharga yang mungkin saja tertinggal. Ia pun juga kerap dimintai tolong untuk mengecek kamar mandi perempuan di lantai 2. Ia mengatakan bahwa yang paling usil adalah hantu penunggu di kamar mandi perempuan di lantai 2. Namun, selama 10 tahun berjaga, Pak Satpam belum pernah mengetahui wujud asli penunggu kamar mandi itu. Semua yang ia ketahui hanyalah cerita-cerita dari orang lain. Dan setelah ngobrol santai panjang lebar, Pak Satpam pun meminta kunci ruangan gedung G yang mereka bawa. Pak Satpam mengatakan bahwa ruangan yang tadi lupa dikunci, biar ia saja yang menguncinya, dan para mahasiswa ini diharapkan langsung pulang dan beristirahat. Mereka semua pun setuju dan pamit pulang dengan masih menyimpan rasa takut sekaligus rasa bangga bisa uji nyali di gedung G yang terkenal keangkerannya tersebut. Di keesokan harinya, mereka semua yang uji nyali pun menceritakan pengalaman mereka ke kawan-kawannya. Mereka pun akhirnya juga memutuskan bahwa lokasi diklat memang sebaiknya dilaksanakan di bumi perkemahan saja. Dan diklat yang dilakukan pun tidak perlu lama-lama, cukup 2-3 hari saja. Kisah uji nyali ini pun langsung santer terdengar, bahkan Kaprodi dan Dekan pun sudah mengetahui hal tersebut. Pak Dekan pun segera memanggil semua mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan uji nyali itu. Mereka pun akhirnya semua diceramahi panjang lebar soal keamanan dan juga ketertiban. Mereka semua hanya menunduk dan meminta maaf. Dan seperti biasa, Asri, Wida, dan Murni pun juga mengetahui cerita tersebut. Mereka pun lagi-lagi menggali informasi lebih lanjut tentang penampakan-penampakan itu. Malamnya, ketika di kos-kosan, mereka semua seperti biasa membahas kisah ini dengan penuh semangat. Singkat cerita, tentang uji nyali itu menguap begitu saja dan banyak yang sudah melupakan cerita itu. Bahkan ketika sudah genap 1 tahun, semua pun sudah melupakan kejadian itu, tapi tidak dengan Wida, Asri, dan Murni. Ya, mereka bertiga masih sering menceritakan dan membahas kisah itu di kos-kosan mereka sampai pada akhirnya di bulan Rajab di tahun 1996, mereka bertiga pun merasakan sendiri kengerian di dalam gedung G. Saat itu mereka bertiga sudah di semester 3. Kejadian mistis itu pun terjadi di bulan Rajab sekitar jam 5 sore. Wida, Asri, dan Murni kala itu sedang asik makan gorengan di pojok dekat ruang 10. Dan ketika asik makan gorengan, tiba-tiba terdengarlah kursi yang digeser. Krek, krek. Asri pun bangkit mengintip ke dalam kelas. Ia melihat sendiri bagaimana bangku-bangku tersebut bergeser dengan sendirinya tanpa adanya orang yang menggeser. Wajah Asri di sini langsung pucat, sedangkan Murni dan Wida pun langsung berlari karena melihat Asri yang ketakutan. Mau tak mau, Asri pun ikut berlari karena tak mungkin ia berada sendirian di depan ruang 10. Dan saat mereka semua sudah jauh dari gedung K, mereka pun lalu membahas kejadian tadi dengan tertawa terpingkal-pingkal.
Hingga beberapa bulan pun berlalu, ada pergantian dekan di fakultasnya Asri. Ya, Pak Dekan yang baru ini sangat mendukung adanya riset mahasiswa, pentas seni mahasiswa, organisasi mahasiswa, dan juga kegiatan-kegiatan lain. Beliau pun juga menghapuskan jam malam, jadi seluruh mahasiswa bisa memakai fasilitas di dalam gedung G selama 24 jam, kecuali pada hari-hari di mana kampus harus steril dan tidak boleh ada kegiatan. Ya, aturan pembebasan jam malam ini pun tentunya menuai pro dan kontra. Ada beberapa pihak yang mendukung, ada juga yang menolak. Pihak yang mendukung beralasan bahwa pembebasan jam malam ini sangat penting karena tujuannya jelas. Dan hal ini perlu agar fakultas bisa menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik, mendapatkan hasil riset yang lebih akurat, dan menjadikan mahasiswa lebih kreatif. Dan pastinya untuk mendorong mahasiswa untuk lebih banyak berkarya. Sementara pihak yang kontra juga memiliki alasan yang kuat, yaitu tidak adanya kontrol terhadap perilaku mahasiswa, termasuk diantaranya berpacaran, penyebaran aliran kiri, terorisme, separatisme, lalu hal-hal lain. Yang perlu diperhatikan adalah potensi kriminalitas, dan yang terakhir adalah keangkeran gedung G yang dikhawatirkan bisa mencelakai para mahasiswa. Perdebatan panas di ruang rapat sempat terjadi. Argumen-argumen dari para dosen ini sama kuatnya sehingga diputuskan jalan tengah, yaitu dalam 1 tahun mahasiswa hanya boleh menginap selama 3 kali dalam setahun, dan batas menginap juga maksimal hanya 2 hari saja, dan itu semua harus dengan pengawasan dosen dan juga para petugas keamanan. Para dosen pun juga diperbolehkan untuk menginap dengan catatan hanya untuk kebutuhan riset. Kelas malam masih dilarang sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Akhirnya semuanya pun sepakat dengan keputusan tersebut. Dan setelah keputusan tersebut disetujui dan diumumkan, aktivitas di gedung G pun semakin ramai. Ruang baca, gazebo depan, dan ruangan tengah menjadi tempat nongkrong favorit para mahasiswa. Beragam diskusi pun mulai sering dilakukan. Banyak juga yang belajar bareng dan ambis bareng sampai sore hari, walaupun kegiatan sudah banyak dan terkadang sampai malam juga. Namun, Asri, Wida, dan Murni masih enggan kalau harus ke kampus sampai sore hari. Mereka bertiga paling lama berada di kampus sampai dengan jam 3 sore. Lebih dari itu, mereka memilih untuk pulang ke kos-kosan. Seperti yang kita tahu, walaupun mereka bertiga suka akan kisah horor, tapi mereka bertiga enggan jika harus berhadapan langsung dengan hal-hal yang horor. Pada awalnya, kegiatan sore itu selalu aman-aman saja, sampai suatu ketika ada teman Wida yang kesurupan. Ya, kejadian itu berawal saat jam terakhir kuliah usai. Kala itu ada mahasiswa yang kebelet buang air kecil. Ia pun lalu segera bergegas ke kamar mandi yang berada di lantai 2. Teman-temannya menyarankan agar ia ke toilet lantai 1 saja, karena memang kamar mandi lantai 1 itu lebih bersih. Tapi ya namanya orang kebelet, pasti nggak bisa ditahan. Ia pun lalu pergi ke WC yang berada di lantai 2. Sementara ketiga teman-temannya menunggu di luar. Awalnya semua biasa saja, sampai tiba-tiba ada teriakan dari arah dalam kamar mandi. Dan setelah adanya suara teriakan itu dilanjut suara tawa yang mengerikan dari si mahasiswa yang sedang kesurupan tersebut. Sontak saja teman yang panik pun langsung masuk ke kamar mandi dan mencoba menenangkan temannya yang sedang kesurupan itu. Mereka pun segera membawa temannya keluar. Namun tenaga orang yang kesurupan ini sangatlah besar sehingga teman yang menenangkan itu justru kewalahan. Untungnya satu orang mahasiswi pun turun ke bawah untuk memanggil cowok-cowok yang ada di lantai 1. Sementara teman yang lain memegang dan mencoba menenangkan. Cowok-cowok di lantai 1 pun segera sigap berlari ke atas untuk menolong. Korban kesurupan ini lalu dibawa ke ruang himpunan untuk dibacakan doa. Beberapa menit berlalu. Mahasiswa ini pun masih saja tertawa tanpa henti. Lalu setelah tertawa terbahak-bahak, jin yang berada di dalam tubuhnya pun berkata, "Siapa anak ini? Akan aku ambil. Dia cantik. Aku ingin manusia ini menemaniku sampai besok pagi."
Ujar jin yang mempengaruhi suara si korban itu. Lantunan doa terus dibacakan sampai akhirnya jin yang berada di dalam tubuh korban kesurupan itu pun akhirnya bisa keluar. Setelah sadar, mahasiswi yang kesurupan itu pun lalu menangis. Setelah puas menangis, barulah ia bercerita bagaimana cara jin itu merasuki tubuhnya. Pada awalnya, ia yang kebelet kencing tak tertahankan itu pun minta tolong ditunggu di luar. Ia lalu masuk ke ruangan dan kemudian melepas celana, kemudian melakukan aktivitas. Dan saat selesai, tiba-tiba saja ia mencium aroma bunga Kamboja. Setelah itu, ada sekelebatan bayangan putih lewat di depannya. Tentu saja ia kaget karena kalau orang tidaklah mungkin karena ruangan toilet itu cukup kecil. Belum sempat ia kabur, tiba-tiba pandangannya seketika gelap dan ia sudah tidak sadarkan diri. Bangun-bangun, ia sudah berada di sekretariat kampus. Keesokan harinya, sudah tentu 3 serangkai Wida, Asri, dan Murni mendengar cerita itu lalu membahasnya. Mereka bertiga semakin yakin dan waspada ketika memasuki bangunan gedung G. Mereka juga mendengar adanya desas-desus bahwa di gedung G ini dulunya merupakan area perkebunan dan bukan area perkebunan biasa, melainkan di tanah gedung G ini diyakini banyak terdapat kuburan tanpa nama. Kuburan-kuburan tanpa nama tersebut juga diyakini sebagai jasad para pemberontak yang menginginkan berdirinya negara komunis. Kisah horor terakhir yang didengar oleh Wida, Asri, dan Murni adalah ketika di kampus kala itu ada event untuk seminar nasional. Ya, divisi dekorasi, divisi acara, dan divisi perlengkapan memutuskan untuk menginap di kampus. Semua cewek diharapkan untuk pulang lebih awal, maksimal jam 5 sore. Dan setelah lewat waktu tersebut, semua kegiatan maka akan diserahkan ke cowok. Dan bagian cowok yang menginap diharapkan berhati-hati jangan sampai ada kecelakaan kerja. Dalam pelaksanaan event ini, saran pembatasan jam untuk cewek ini berasal dari saran Asri, Wida, dan Murni. Karena mereka tak mau kasus kesurupan terulang lagi dan mereka juga tidak mau ada kasus baru yang disebabkan oleh kejahatan sosok yang berada di gedung G ini. Kejadian pertama terjadi di jam 7 malam. Kala itu, beberapa mahasiswa sedang mengerjakan tulisan untuk dekorasi. Dan saat sedang asik menggunting dan memotong karton, tiba-tiba ada hawa dingin yang berhembus. Hembusannya pelan, namun cukup untuk membuat orang-orang merasa kedinginan. Mereka menganggap jika itu adalah angin lalu. Dan setelah beberapa menit muncul lagi keanehan. Kertas karton yang sudah disusun rapi itu tiba-tiba saja berterbangan dengan sendirinya. Antar satu kertas dengan kertas lainnya berpencar cukup jauh padahal tak ada angin. Jangankan angin besar, angin kecil pun tak ada kala itu. Dan karton-karton itu berada di dekat para mahasiswa. Harusnya kalau memang ada angin, mereka pun akan terasa. Dan sekitar jam 9 malam, tiba-tiba ada bayangan-bayangan putih yang terlihat bolak-balik lewat di ruangan acara seminar. Tapi semua pura-pura tidak tahu saja, padahal mereka semua tahu dan melihat penampakan siluet putih yang mondar-mandir seakan ingin mengganggu kerja mereka. Jam 10 malam, beberapa mahasiswa pun kala itu sudah tidur duluan dan sementara mahasiswa lain masih kerja lembur. Jam 10 malam itu, kala itu ada yang bergerak ke lantai 2 untuk mengambil beberapa peralatan yang sebelumnya memang disimpan di sana. Dan mahasiswa yang kala itu nekat naik ke atas lantai 2 itu tiba-tiba saja melihat 2 kaki pucat sedang melayang-layang. Kaki itu terbujur kaku dan terlihat melayang. Kulit kaki tersebut terlihat sudah membiru, bahkan cenderung sudah membusuk. Namun karena mahasiswa yang ditampaki tersebut merupakan mahasiswa yang pemberani, maka kala itu ia hanya menoleh sebentar, mengambil barang, lalu kembali turun tanpa berteriak ataupun ketakutan. Dan selanjutnya adalah ketika salah satu mahasiswa yang tidur dipindahkan dari tempat ia tidur di ruangan sekre himpunan ke arah kamar mandi cewek yang berada di lantai 2. Padahal mengangkat seorang laki-laki dewasa bertubuh besar dalam waktu 5 menit itu butuh tenaga dan kecepatan yang ekstra. Tapi itu dialami sendiri oleh Kak Bunder. Ya, waktu itu Kak Bunder mengerjakan suatu event dan lembur sampai malam, dan karena lelah ia dan temannya pun tidur di ruangan hima di lantai
lantai 1. Temannya tahu persis kalau bundar ini tidur di sampingnya, tapi beberapa menit kemudian terdengarlah teriakan laki-laki dari arah toilet perempuan yang ada di lantai 2. Padahal jika di malam hari kondisi toilet di lantai 2 itu terkunci dan yang aktif hanyalah toilet yang berada di lantai 1. Teman Kak Bunder ini pun segera mendobrak pintu yang terkunci dan mengeluarkan Kak Bunder dari sana. Esok paginya, Kak Bunder mengaku bahwa tadi malam ia bermimpi diajak jalan-jalan oleh seorang mahasiswi cantik. Nah, mahasiswi ini mengaku jika dia adalah adik tingkat. Ia juga mengaku kenal Kak Bunder kalau waktu ospek. Wajah imut dan rayuan manja kekanak-kanakan itulah yang membuat Kak Bunder tertarik dan Kak Bunder pun lalu diajak mampir ke rumahnya. Mahasiswi itu mengatakan rumahnya berada di belakang kampus. Dan saat sudah sampai di rumah sang mahasiswi, pandangan Kak Bunder menjadi gelap dan Kak Bunder tiba-tiba saja sudah tidur di dalam toilet. Dan karena panik ia pun lalu berteriak-teriak minta tolong dan akhirnya ditolong oleh temannya itu. Yang jadi pertanyaan, kok bisa Kak Bunder masuk padahal satpam sudah mengunci toilet cewek dan mewanti-wanti mahasiswa agar tidak menggunakan toilet cewek yang ada di lantai 2 di atas jam 5:30 sore. Badan Kak Bunder yang besar pun seharusnya bisa membuat pintu toilet jebol, tapi ini tidak. Pintu toilet masih terlihat utuh dan Kak Bunder bisa berada di dalam toilet itu sendiri. Kisah horor ini tentu heboh karena Kak Bunder yang bisa diteleportasi oleh makhluk gaib. Asri, Wida dan Murni pun tetap juga pastinya mendengarkan kisah ini. Dan untuk saat ini keadaan Gedung G sudah cukup kondusif dan cukup rapi. Kejadian-kejadian angker juga sudah jarang sekali terjadi, ya mungkin hanya terjadi sesekali saja. Yang mana itu mungkin hanya untuk menunjukkan eksistensi dan untuk meyakinkan kalau memang mereka benar-benar ada. Selesai. Wow, kisah yang luar biasa dan sudah lama kita tidak kisahkan tentang situasi di kampus ya, kampus yang angker. Kami mencoba terus untuk memberikan variasi kepada teman-teman, khususnya para pecinta penikmat horor. Ya, kita akan mengisahkan tentang hutan, tentang santet, pesugihan, kampus horor, rumah angker, gunung. Intinya kita akan selalu memberikan variasi yang mana khususnya untuk menghibur semua teman-teman para pecinta penikmat horor, khususnya para subscriber dari Extreme Movie, karena kalianlah kami terus berkarya di setiap harinya. Terima kasih ya untuk para teman-teman subscriber Extreme Movie. Dan kisah yang barusan dibawakan adalah kisah nyata based on true story yang mana dikirimkan oleh Ibu Nurul. Halo Ibu Nurul, terima kasih luar biasa supportnya dan silakan. Buat teman-teman juga yang mau dibawakan kisahnya seperti Ibu Nurul tadi, bisa dikirimkan ke nomor telepon kami di 0878 4509 4752. Kami ulangi 0878 4509 4752. Dan intinya ya, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kisah barusan, dan intinya adalah bahwa di semua tempat, dimanapun pasti ada, dan seperti yang sudah dijelaskan dalam kisah tadi, memang kehidupan mereka sama dengan kehidupan kita. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang usil, ada yang diam. Jadi ya samalah seperti kita kehidupannya, dan mereka pun akan sial ketika bisa dilihat oleh kita dan melihat kita. Jadi ya kita masing-masing saja saling menghormati saja. Itu aja sih. Ya, silakan buat yang punya komentar lain bisa tulis di kolom komentar. Buat yang suka dengan kisahnya bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa dinyalakan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan di akhir kata, saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Apabila ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya adalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Extreme Movie. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.